Acara selanjutnya adalah kelas berbagi. Pada acara ini, Bapak dan Ibu akan dipandu oleh moderator Ibu Sulastri, Ibu Kapsa sebagai notulen, dan Ibu Riti sebagai timekeeper. Kepada Ibu Sulastri dan rekan, disilakan. Mohon izin kepada Ibu Kampus dan Bapak Kadis beserta jajarannya, mohon untuk bisa pindah ke bawah karena di atas mau dipakai untuk Bapak dan Ibu CGP yang berbagi. Ada 3 CGP yang akan berbagi pada pagi hari ini. Sehat ya. Kepada kaum hadirin dan segenap undangan semuanya, sambil menyimak penampilan dari kami calon guru penggerak untuk berbagi, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dan tetap di tempat masing-masing. Dan juga kami sampaikan pada seluruh tamu undangan, setelah selesai acara berbagi ini, nanti Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, kami persilahkan untuk mengunjungi stand-stand yang telah disediakan oleh para calon guru penggerak. Silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat pagi, selamat berbahagia untuk kita semua. Pertama-tama Bapak Haji Syewong FM. Yang kedua, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Bayuni MPD. Sekaligus juga Ibu Kepala Pusat PMK Bahasa, Dr. Luizah F. Saidi MPD. Bapak Ibu fasilitator yang saya diperkenankan untuk hadir, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu calon guru penggerak pendidikan guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang, dan yang tidak lupa kepada para hadirin tamu undangan yang telah hadir pada lokal karya ke-7 Festival Panen Hasil Belajar. Mohon izin, saya memandu kegiatan pada hari ini sebagai moderator pada kegiatan kelas berbagi bersama rekan saya. Di sebelah kanan ada Ibu Hafsah selaku notulen dan juga Ibu Riri selaku timekeeper bersama dengan 3 orang CGP hebat yang hari ini akan tampil dalam kegiatan kelas berbagi. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apa sih itu kelas berbagi? Kelas berbagi merupakan sebuah kegiatan untuk memaparkan ide-ide program yang telah dimiliki oleh para CGP selama mengikuti kegiatan guru penggerak.
kami memiliki 96 calon guru penggerak. Dari 96-nya, kemudian dipilih perwakilan 1 dari tiap kelas, terpilih 8 kelas atau 8 kelompok. Kemudian dari 8 ini kami seleksi kembali sehingga terpilih 3 orang yang tampil di depan ini. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Ibu Rahayu MPD dari SMP Negeri 1 Pegedangan. Silakan Ibu. Kemudian yang kedua, ada Ibu Iva Nisfirandiani SPD dari SD Permata Insani Islamic School Pasar Kemis Tangerang. Dan yang ketiga ada Ibu Fitria Skarwati MPD dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Baik, setiap CGP akan kami berikan waktu selama 15 menit untuk melakukan presentasi. Setelah seluruh CGP melakukan presentasinya, kami ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Oleh karena itu, sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia, mari sama-sama kita simak dan juga kita dengarkan apa sih ide program mereka. Yang jelas program mereka adalah program-program yang inovatif dan berpihak pada murid. Baik, silakan yang pertama saya perkenalkan dengan Ibu Rahayu dari SMP Negeri 1 Pegedangan. Silakan Ibu, boleh bersiap. Baik, Ibu Rahayu MPD adalah salah seorang guru dari SMP Negeri 1 Pegedangan. Saya bacakan profilnya terlebih dahulu. Memiliki sebuah ide program, yaitu program Kehati. Pemanfaatan Kehati di lingkungan SMP Negeri 1 Pegedangan yang didampingi oleh fasilitator dengan Ibu Dwi Puspitasari dengan pengajar praktik Bapak Wirarombe dan Ibu Yosefa Ratnawati. Garis program kegiatan ini adalah, garis besarnya adalah bagaimana mampu menjadikan para siswa SMP Negeri 1 Pegedangan sebagai duta Kehati dan juga perwujudan student agency serta penerapan profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri dan bergotong royong serta mampu menghasilkan produk-produk ekonomis yang mampu dinikmati oleh seluruh warga sekolah. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Rahayu MPD. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Saya buka paparan materi saya dengan sebuah pantun. Pagi hari pergi berkebun, pergi ke kebun menanam tomat. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang terhormat. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh suatu kebanggaan, kehormatan tersendiri buat saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua dalam memaparkan program dari SMP Negeri 1 Pegedangan. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pegedangan, seorang guru dan juga menambah tugas tambahan sebagai wakil bidang guru. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu semua yang boleh berkenan melihat hasil karya daripada program pendidikan program guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Boleh kasih tepuk tangan ya? Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat, tentunya saya tidak lupa mengucapkan kepada Bapak Ibu Kepala P4TK Bapak Ibu Lucia Saidi, yang terhormat Bapak Haji Saifullah, dan yang terhormat kepada Bapak KCD Kabupaten Tangerang, dan tentunya juga Bapak Ibu pengawas yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Tangerang yang telah hadir di kesempatan ini. Dan tidak lupa juga tentunya bagi rekan-rekan saya, para CGP Angkatan 3 Kabupaten Tangerang yang luar biasa.
mohon izin saya akan mulai pemaparan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa memperhatikan dan juga boleh mendapat manfaat dari apa yang saya akan paparkan pada kesempatan pagi hari ini. Ini sekolah kami Bapak Ibu, SMP Negeri 1 Pagedangan. Bolehkah saya meminta kepada Bapak Ibu berapa di antara Bapak Ibu yang pernah menginjakkan kaki di sekolah kami SMP Negeri 1 Pagedangan? Boleh angkat tangan? Wah, terima kasih banyak. Bapak Kepala Dinas sudah hadir di SMP Negeri 1 Pagedangan. Suatu kehormatan buat kami semua di sana. SMPN Negeri 1 Pagedangan sebuah sekolah yang terletak bisa dibilang pusat, ya, pusat di mana terdapat pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, dan juga perumahan-perumahan elit, gitu. Jadi disinilah peran serta sekolah SMP Negeri 1 Pagedangan dalam mengupayakan peserta didiknya untuk dapat bersaing mengikuti tuntutan zaman. Ini kira-kira letak daripada SMP Negeri 1 Pagedangan, Bapak Ibu. Tepat sekali di tengah-tengah, ya. Bangunannya itu memanjang ke belakang dan dikelilingi oleh perumahan-perumahan elit, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pendidikan, di mana para siswa, para masyarakat di sana itu harus aware, ya, memperhatikan bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa bersaing, untuk bisa memenuhi dengan tuntutan sekitar yang sudah ada seperti ini. Tentunya karena banyak sekali di mana ada pusat perbelanjaan, pendidikan, dan juga perumahan, tentu semuanya itu mengakibatkan adanya keinginan, ya, para masyarakat, para siswa, mereka untuk sekedar bisa dibilang hal yang ingin instan, hal yang ingin cepat, ya. Apalagi penggunaan gawai di mana-mana itu pasti saja, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti hal pertama yang mungkin kita tidak bisa lupakan atau tidak bisa tertinggal adalah gawai, HP, ya Bapak Ibu, ya. Tanpa HP kita nggak bisa apa-apain, ya, tidak bisa melakukan apapun, pekerjaan atau apapun, ya, komunikasi, ya. Tetapi di sini kita mau melihat bagaimana dalam keadaan pandemi seperti ini banyak sekali sudah mulai memunculkan yang namanya pembelajaran online, ya, mulai dari sayur, buah, sampai kepada makanan. Nah, ini semua tentunya menjadikan tantangan buat kita sekolah, bagaimana caranya supaya tidak tergerus dengan keadaan yang seperti ini. Artinya yang bersifat instan, yang bersifat pengen cepat, gitu ya. Padahal kita punya aset, punya tanah, punya lahan yang bisa kita manfaatkan untuk dapat menghasilkan sebuah produk, dapat menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati oleh semua orang dan bisa bermanfaat. Dan disinilah tujuan daripada pemaparan materi saya tentang Kehati, ya, program Kehati yang fokus kepada toga tanaman obat keluarga, di mana pemanfaatan aset daripada SMPN 1 Pagedangan dalam pemenuhan pembelajaran siswa. Dan kemudian juga proses penumbuh kembangan siswa menjadi student agency, jadi kepemimpinan murid, di mana murid di sini melakukan inovasi mereka, ide mereka, dan kemudian melaksanakan dan mengeksekusinya secara langsung. Dan yang terakhir adalah melatih siswa untuk bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong sebagai perwujudan daripada profil pelajar Pancasila. Tentunya peran serta guru
tidak terlepas daripada setiap program yang akan diadakan Bapak Ibu. Peran serta guru yang saya ambil di sini adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dengan tujuan pendidikannya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak, bahagia, keselamatan, wah luar biasa sekali ya tuntutannya ya. Bagaimana cara kita sebagai guru dapat meresponnya? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita bisa merespon untuk anak-anak kita itu, siswa-siswi kita itu belajar dengan bahagia? Ada boleh? Mungkin masukannya? Bagaimana caranya? Ya, kodrat anak seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya agar mereka suka bermain, Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengelola permainan itu menjadi sumber belajar, diintegrasikan ke dalam permainan. Jadi belajar itu jadi menyenangkan, gitu Bapak Ibu, bukan sebuah beban, bukan sebuah paksaan, tetapi pada saat itu jadi pembelajaran itu menjadi sesuatu yang mereka butuhkan karena bagian dari permainan tersebut. Dan kemudian tentunya peran guru sebagai Ing Harso Sungkolodo, Ing Madio Manguntaso, dan Tuguri Handayani. Trilogi KHD yang harus kita pegang sebagai pendidik di Indonesia, sebagai teladan. Kemudian Imam Madio Manguntaso berada di tengah-tengah sebagai memenuhi setiap keinginan daripada murid-murid. Bukan keinginan kita Bapak Ibu. Udah nggak ada zamannya lagi kita memaksakan apa yang kita mau, pembelajaran yang kita mau kepada murid-murid, tidak. Tapi di sini bagaimana siswa tersebut yang mengambil alih, mengambil ide, mengambil inisiatif untuk mereka aku mau melakukan ini, aku mau begini, ini aku mau melakukan ini, seperti itu, ya. Dan kemudian Guru Handayani guru sebagai pendorong, memotivasi, ya, sebagai pembimbing. Tidak lagi berada seperti zaman-zaman dahulu yang selalu mengikuti apa kata guru gitu ya. Tapi di sini bagaimana murid merdeka dalam belajar. Artinya mereka punya kesempatan untuk mereka mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bu Rahayu 5 menit lagi. Dan disinilah SMPN 1 Padedangan menjawab tantangan tersebut dengan mengadakan program ke hati yang berfokus kepada tanaman, obat, dan keluarga. Tentunya tidak hanya tanaman saja. Di sini kami juga wilayah SMPN 1 Padedangan memanfaatkan beberapa lokasi seperti berikut. Ini beberapa tanaman toga yang kami tanam di lahan SMPN 1 Padedangan, Bapak Ibu. Ya, ada sambiloto, ada saga, jahe, dan tentunya tanaman merambat seperti daun sirih. Dan disinilah peran serta daripada peserta didik yang kami bentuk dengan membuat sebuah komunitas yaitu Duta ke Hati. Jadi disinilah pemimpin murid itu dilatih Bapak Ibu. Bagaimana Duta ke Hati yang dipilih melalui kelas-kelas masing-masing perwakilan 2 orang yang akan mempraktekkan secara langsung bagaimana pemanfaatan toga untuk diproduksi agar dapat bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi di sini tidak hanya kolaborasi antara guru murid saja, tetapi juga sudah melibatkan banyak orang. Bagaimana guru tidak hanya mempraktekkan secara langsung sendiri, tetapi sudah mulai memberikannya kepada murid dan murid mentransfer knowledge seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak
kepala dinas mentransfer knowledge kepada rekan-rekannya, kepada teman-teman di kelasnya. Dan pelaksanaan ini kami pakai dengan metode Bagja, dengan tahapan Bagja, yaitu dengan metode inquiry apresiatif. Ya, bagaimana setiap kita itu boleh menitik beratkan kepada kekuatan setiap siswa, kepada nilai-nilai positifnya. Ini beberapa kegiatan ke hati. Jadi ada diskusi dan realisasi program, yaitu untuk mencapai seorang profil pelajar Pancasila. Tidak hanya selalu maunya disuapi ya Bapak Ibu, tapi bagaimana siswa sendiri bisa mandiri, bisa bernalar kritis dengan keadaan lingkungan yang mereka alami. Mereka boleh berinovasi, boleh berpikir bagaimana sih caranya supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Melalui voice, yaitu suara, ya, kebebasan bersuara diberikan mutlak kepada para siswa untuk mereka boleh mengungkapkan ide-ide mereka. Dan yang kedua adalah choice, yaitu pilihan. Mereka boleh memilih jenis tanaman apa yang akan mereka gunakan untuk mereka produksi sebagai bahan pangan, atau mungkin karya yang akan mereka boleh manfaatkan untuk seluruh warga sekolah. Dan kemudian kepemilikan. Dalam sebuah komunitas pasti ada yang namanya komitmen ya Bapak Ibu. Ada komitmen bagaimana harus secara rutinitas dilakukan, ada terjadwal dilakukan sehingga bisa terjalin, sehingga bisa tercapai setiap visi dan misi daripada kegiatan tersebut. Dan ini yang dipilih oleh para siswa, yaitu jahe, pandan, dan daun sirih. Jadi SMPN 1 Pagedangan itu telah memproduksi yang pertama adalah kripsi, yaitu keripik sirih. Dan yang kedua adalah hand sanitizer, terbuat juga dari daun sirih. Dan yang terakhir yang kami praktekkan adalah bandrek. Ya, Bapak Ibu, di mana para siswa sudah mulai, silakan nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini boleh mampir ke stand kelas kami, kelas B. Di situ ada kripsi, ada hand sanitizer, sebuah produk dari siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Di mana siswa-siswi ternyata mereka itu suka. Tidak hanya ingin belajar saja ya di dalam kelas, tapi saat mereka praktek, disitulah mereka merasa ini loh permainan saya. Kadang kita mulai melihat, oh dia punya passion di sini gitu. Nah disinilah kita mulai bagaimana siswa-siswi kita mempersiapkan mereka untuk memenuhi tatanan zaman ke depannya. 2 menit lagi udah ayo. Kita tambahkan waktu 2 menit. Ya. Kripsi, ya keripik sirih. Ada bandrek. Oke, ini beberapa dokumentasi bandrek yang telah kami lakukan. Ya, kesimpulan daripada presentasi saya adalah program kehati atau pemanfaatan toga dapat terlihat hasilnya secara nyata. Siswa yang bahagia dalam melaksanakan program ini bukan karena paksaan, bukan karena beban, tetapi inilah yang menjadi produk nyata mereka sebagai profil pelajar Pancasila yang mempunyai nalar yang kritis, mempunyai kemandirian, kreatif dan bergotong royong, sehingga mereka dapat memanfaatkan aset yang ada di lingkungan mereka sendiri untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri mereka dan juga buat orang-orang di sekitar mereka semua. Inilah yang disebut sebagai kemerdekaan belajar, Bapak Ibu. Mereka merdeka dalam melakukan setiap apa yang mereka mau, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tindak lanjut program tentunya ini akan kedepannya kami akan memproduksi lebih banyak lagi karya-karya dari toga, dan diharapkan kedepannya juga akan bekerja sama dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar Kecamatan Pagedangan pada khususnya dan seluruh Kabupaten Tangerang pada umumnya.
Ada dokumentasi nanti boleh di-share. Dan saya tutup, setiap hal yang baik kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Setiap hal yang baik kita mulai dari diri kita. Mari manfaatkan setiap aset sekolah yang ada, sekecil apapun itu Bapak Ibu, manfaatkan. Fokus pada kekuatan yang kita miliki, tidak kelemahan, tidak kekurangan. Tidak selalu berpikiran tentang biaya-biaya, itu akan memotong kreativitas Bapak Ibu. Tetapi di sini adalah bagaimana kita tetap komitmen dengan kekuatan yang kita miliki, manfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan produk nyata dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Percayalah, akan ada hasil yang nantinya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu, maaf. Ini tadi saya habis pegang mic ya, hanya agak ini saya mau pakai hand sanitizer dari SMPN 1 Pagedangan. Iklan ya Bapak Ibu. Iklan Bapak Ibu, silakan aja. Silakan, boleh di-order. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Oke, Bapak Ibu kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Rahayani PD. Terima kasih, silahkan berdiri kembali. Kami tampilkan panelis selanjutnya.